Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Adapun dari kelompok 6 itu sendiri beranggotakan antara lain Ana Yuliana, Asa Aflaha Zahrotunisa, Maila Nabila, dan Mutiara Safira. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara umum atau universal, yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang secara harfiah berarti pengetahuan. Namun dalam perkembangan, pengertiannya menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. Nana Chaudhry menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain, Cass and Rosenwald, menyatakan teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. Iskandar Ali Syahbana merumuskan lebih jelas dan lengkap tentang definisi teknologi, yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Kemudian ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. Tahun 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Menurut White dan Frederiksen tahun 2000, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntut ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologi atau ideal fisika. Dalam konsep-konsep IPA dasar, seringkali ada variabel atau parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. 1. Pada tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi, kaum Guzuah disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Yang kedua,
pada tahun 1650 Masehi sampai tahun 1955 Masehi, menurut Alvin Toffler menyebut zaman ini dengan era industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Yang ketiga, zaman teknologi dan informasi. Saat ini, kita berada di zaman teknologi dan informasi, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Terlebih, pada tahun 1650 sampai tahun 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Untuk melengkapi kecerdasan iptek para pelajar, diperlukan pula penyelarasan pengajaran iptek dengan pengajaran imtak, sehingga terbentuklah manusia-manusia cerdas dan bermoral yang dapat menghasilkan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Maka dari itu, berikut ini adalah 4 aspek penting untuk pembentukan manusia-manusia yang bermoral yang dapat menghasilkan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Di antaranya, 1. Learning to know, akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua, ada learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, learning to be, proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. 4. Learning to live together, pendekatan melalui penerapan paradigma untuk pengetahuan, seperti pendekatan menemukan dan pendekatan menyelidiki akan memungkinkan para generasi menemukan kebahagiaan dalam belajar. Manfaat dan dampak dari IPA dan teknologi. Sisi positifnya adalah mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan ini, baik di bidang informasi dan komunikasi, ekonomi dan industri, sosial dan budaya, pendidikan, serta politik. Sementara itu, sisi negatifnya adalah semakin kuatnya gejala dehumanisasi. IPA dan teknologi masa depan. Perkembangan IPA dan teknologi mempengaruhi 4 bidang, yaitu yang pertama bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Yang kedua, bidang industri dan kemampuan di medan perang. Yang ketiga, perubahan yang dibawakannya pada organisasi-organisasi sosial lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Dan yang keempat, perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Peranan IPA dan teknologi dalam sumber daya alam. Dampak positif peranan IPA dan teknologi dalam sumber daya alam. Yang pertama, perkembangan iptek dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi manusia. Yang kedua, perkembangan iptek dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, perkembangan iptek dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dampak negatif peranan IPA dan teknologi dalam sumber daya alam. Yang pertama, semakin meningkatnya pengangguran karena pekerjaan yang semula dikerjakan manusia sekarang diganti oleh mesin. Dan yang kedua, karena teknologi mengamankan hidup manusia, tanpa disadari, lambat laun dapat mematikan imajinasi dan perasaan serta kejiwaan manusia menurut Mawardi tahun 2007. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.